Ya, apakah kita pernah ketemu kayak gitu? Ya, bagaimana ceritanya Mbak? Permasalahan sampean? Gini loh Mbak, kan kontrakku di majikan lama kan habis visanya kan tanggal 13 bulan Juni. Siap. Nah, pertengahan mungkin akhir bulan 4 ya, aku udah tanda tangan dengan majikan yang baru. Oke. Cuman notnya majikan baru dan majikan lama mereka satu keluarga. Oke. Nah, habis itu juga pakai agent yang sama juga. Mungkin karena pengganti saya tuh akhirnya agak mungkin prosesnya di Indo agak ribet ya, mungkin delay bagaimana. Yang penting kan proses aku tetap jalan. Siap. Tapi sampean finish kan? Finish. Oke. Lah, pertengahan bulan 5 kemarin aku tanya sama agent visaku gimana, katanya ada masalah dengan majikan baru. Masalahnya mungkin soal gaji slip, gaji gitu loh, uang gaji majikan. Tapi nanti saya sudah itu kasih ke majikan kamu. Saya tanya dengan majikan baru, katanya semua sudah beres. Sampai sekarang ini kan tinggal berapa hari aku belum dapat, itu visaku belum turun. Oke. Jadi yang ditanyakan apa ini? Yang ditanyakan visa saya itu biasanya turunnya tuh kan sebelum habis kontrak. Terakhir itu sebelum tanggal 13, apa setelah tanggal 13 itu masih takutnya nanti bermasalah gitu loh. Sampai sudah konsultasi ke agent belum yang memproses sampean? Sudah, katanya masih nunggu dari imigrasinya. Berapa hari kemarin. Gitu, oke. Setahu saya ya, pengalaman saya, jadi visa akan keluar kalau sampai sudah ada pemutusan kontrak dengan majikan lama. Jadi sampai kan putus kontrak dengan majikan lama, finishnya kan tanggal 13 Juni, ya kan? Iya. Berarti sampean akan visanya itu kalau dokumen sudah lengkap, dari imigrasinya udah nerima semuanya, visa selepas tanggal 13 Juni itu akan turun kayak gitu. Oh, berarti setelah tanggal 13 Juni itu baru bisa turun. Berarti saya nggak termasuk orang OS? Ya enggak kan sama sudah proses dengan majikan yang baru. Dokumen sampean kan sudah masuk ke imigrasi. Pastinya sampean kan dapat surat dari imigrasi bahwa on progress kayak gitu. Jadi visa sampean, visa kerja sampean itu masih dalam proses kayak gitu. Nggak ada OS. Oh iya. Soalnya gimana? Ini anaknya nenek ini juga tadi pagi telepon aku, kamu perlu ke imigrasi extend visa apa enggak? Ya saya jawab, enggak, wong dokumenku aja bukan aku yang pegang. Kalau masalah itu tuh tanggung jawabnya agent. Betul, iya kan? Bener, cuma mungkin agen yang nggak begitu up to date sama sampean. Jadi sampean agak sedikit khawatir kayak gitu kan? Iya. Harusnya kan dikasih tahu step by stepnya ya, mungkin karena kebanyakan proses jadi nggak sempet lah ngasih tahu satu persatu kayak gitu. Oh gitu. Alhamdulillah, kalau paling enggak kan sekarang saya lebih paham dengan Mbak Yuli. Alhamdulillah, terima kasih udah dijelasin sama Mbak Yulinya. Biasanya kalau dari sampean finish kontrak, nanti sudah ada surat finish kontrak, tanggal keluar majikannya kapan. Habis itu majikan yang baru semua dokumennya sudah lengkap, tidak ada kekurangan. Paling sekitar 2-3 hari, paling lama 1 minggu itu visa akan turun. Oh gitu, iya. Terima kasih kalau gitu. Yang penting paling enggak semua udah lengkap gitu. Kalau ada kekurangan otomatis kan kurangnya apa kan harus dilengkapi dulu sampai menurut imigrasi qualified untuk ambil pembantu kayak gitu. Kalau dari iya, katanya sudah ada 2 minggu yang lalu sih kalau kekurangannya itu sudah dikompleti sama majikan lama, sama majikan baru udah dikomplit gitu loh. Kalau gitu berarti kan nggak ada masalah, tinggal nunggu surat finish kontrak sampean tanggal berapa keluar dari rumah majikan, tanggal berapa keluar dari mantan majikan, baru visa baru akan keluar gitu. Oh gitu, berarti majikan lama harus ngasih surat ya? Iya, surat finish kontrak kapan last workingnya. Oh, soalnya mungkin majikanku juga nggak paham ya Mbak.
Soalnya mungkin dia bulan kemarin itu nerima surat dari imigrasi, cuman mereka nggak bilang sama aku. Oh, coba tanyain. Oh, mungkin nanti malam tak tanyain surat itunya. Kayak gitu ya. Itu surat. Oh iya. Itu surat proses karena ambil pembantu yang baru, apa surat karena proses untuk sampean kayak gitu? Kalau nggak salah itu katanya anaknya Bobo yang lainnya itu tuh surat aku tinggal sampai tanggal 28 Mei gitu loh. 28 Mei? Iya, berarti kan yang bulan kemarin sudahan. Itu kan seperti 2 minggu sebelum finish kontrak. Iya. Berarti. Tak pikir itu kan surat pemberitahuan. Oh, berarti sudah ada pengajuan loh. Karena ini masalahnya yang tahu detail itu adalah agensi ya, karena agensi yang masukin dokumen segala sesuatunya kayak gitu. Jadi untuk masalah lebih lengkapnya itu agensi yang tahu. Kalau saya hanya mengira-ngira aja. Proses akan bisa visa turun kalau sudah ada pemutusan kontrak dengan majikan lama. Akhirnya pemutusan kontrak bisa karena finish kontrak, bisa karena kita resign kayak gitu. Jadi yang penting kan last workingnya itu tanggal berapa kayak gitu loh. Oh iya paham sekarang. Makasih Mbak Yuli. Sami-sami Mbak, mudah-mudahan. Makasih, semoga sehat terus, lancar. Amin. Barokah semuanya. Terima kasih banyak Sun sangat pandungannya. Mas Andro, makasih Mas, aku pengikuti loh. Cuma nggak pernah ngikut live gitu loh. Oke, siap pokoknya. Oke, makasih Mbak. Sami. Mudah-mudahan minggu depan visanya turun ya, biar tidak bingung lagi kayak gitu. Amin, makasih. Nanti tak hubungi lagi. Makasih. Oke, yuk, makasih Sun sangat yuk. Bye. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman siapa saja kalau mau proses itu pastikan teman-teman itu memegang surat last working atau surat pemutusan kontrak kerjanya itu harus dimasukkan waktu proses dengan majikan baru. Kalau teman-teman notice ya surat notisnya itu disodorkan ke agent supaya bisa dimasukkan waktu proses dengan majikan baru. Kalau teman-teman finish kontrak, otomatis surat finish kontraknya itu tanggal berapa teman-teman keluar dari rumah majikan, kan pasti ada tanggalnya kan. Nah itu juga harus disertakan waktu pengajuan proses majikan baru. Supaya apa? Supaya yang proses gampang dan kita juga tahu nanti kira-kira visa kita itu kapan keluarnya. Selama teman-teman masih belum ada pemutusan kontrak kerja dengan majikan yang lama, teman-teman walaupun sudah dapat majikan yang baru, sudah proses itu tidak akan visanya tidak akan bisa turun kayak gitu. Makanya syarat visa turun itu harus ada surat pemutusan kontrak. Reasonnya tinggal kita finish kontrak atau kita putus kontrak kayak gitu aja nggak apa-apa ya. Yang penting harus menyertakan yaitu surat pemutusan kontrak kerja kayak gitu aja sih. Jadi tidak ada jadi soal. Untuk teman-teman yang kepingin tanya-tanya silahkan, jadi nggak usah bingung, tidak akan ada masalah. Kalau teman-teman ingin tahu surat pemutusan kontraknya seperti apa, silahkan aja untuk komen-komen di channel YouTube saya atau WA ke saya biar saya tahu. Kalau enggak, biar nggak munyer-munyer ya. Kalau teman-teman nanti tanyanya ke saya terus tanyanya ke teman yang lain, itu tambah bingung. Mending teman-teman itu mengenal lebih dekat sama agennya. Makanya perannya itu sangat penting sekali. Cari agen yang bisa komunikasi dengan kita supaya kita itu nggak bingungi kayak gitu loh. Majikan di mana-mana pasti ada lah kayak gitu kan. Yang penting kita bisa kenal dengan agennya. Pak, kalau jadi ada pertanyaan kayak gitu. Jadi yang tahu totalitas tentang proses itu adalah agen yang memproses kita. Jadi kalau kayak mbaknya ini tanyanya ke saya tapi saya tidak memproses mbaknya, otomatis kan saya hanya mengira-ngira. Jadi tidak bisa memberi jawaban yang tepat kayak gitu karena prosesnya sama agent, jadi kita nggak tahu sejauh mana prosesnya kayak gitu ya. Oke, Sun sangat sudah mendengarkan. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya yang mungkin lagi dalam proses tunggu majikan. Mudah-mudahan segera proses visanya segera turun dan bisa kerja di rumah majikan yang baru. Semangat selalu dan ciao, bye bye.